Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Semua kita ada dalam keadaan yang sehat, amin. Kita ada dalam keadaan yang saya percaya, ya mungkin ada juga yang sedang kurang enak badannya tapi berangkat pagi hari ini. Tapi kita percaya itu semua karena kita mengasihi Tuhan dan Tuhan menyertai setiap apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini di minggu yang terakhir dalam bulan ini, sepanjang bulan kita belajar tentang doa, tentang hidup dalam doa. Saya percaya ada banyak pengajaran yang sudah Bapak Ibu terima, Saudara terima, dan kiranya itu tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi mendorong kita untuk kita memiliki kehidupan doa. Atau mungkin kita sudah punya kehidupan doa, tetapi firman Tuhan yang kita dengar itu kemudian seperti membangkitkan gairah-gairah di dalam kita berdoa. Ya. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini saya berikan tema khotbah adalah doa adalah jalan. Doa adalah jalan. Ada banyak definisi tentang doa, ada banyak pengertian tentang doa. Agustinus bilang doa itu adalah perjumpaan antara kerinduan manusia dengan kerinduan Allah. Martin Luther bilang doa itu adalah nafas kehidupan. Ada banyak definisi tentang doa. Nah, tapi saya rindu kita juga melihat doa sebagai jalan. Doa bukan sekedar sebuah kewajiban rohani, tapi doa adalah jalan untuk menemukan kedamaian sejati dan mendapatkan tuntunan ilahi. Saya rindu kita bacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-51. Kita akan lihat dari Mazmur 51 ini ada 21 ayat, tapi nanti Bapak Ibu Saudara saya berharap bisa membacanya secara pribadi di rumah. Saya nanti dalam khotbah ini akan mengambil beberapa ayat saja. Nah, saya akan baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga terlebih dahulu. Mazmur pasalnya yang ke-51, pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmatmu yang besar. Mazmur pasal yang ke-51 ini adalah Mazmur ratapan. Mazmur ratapan itu berisi tentang ada keluhan, ya. Kadang kita temukan di dalam Mazmur itu seperti ada komplain kepada Tuhan, kadang ada seperti mempertanyakan Tuhan. Itu sebenarnya ratapan tentang penderitaan. Nah, yang Mazmur 51 ini juga adalah Mazmur ratapan di mana Daud meratapi dosa yang dia lakukan. Tetapi luar biasanya karena di dalam keadaan dia seperti itu, di dalam tekanan karena dosa yang dia lakukan itu, dia memilih untuk berdoa. Nah, karena itu kita akan melihat di sini doa sebagai jalan. Ya, doa sebagai jalan itu maksudnya seperti apa? Ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, doa adalah jalan kembali kepada Tuhan. Bicara tentang doa, itu kita langsung bayangannya adalah sesuatu yang rohani. Betul ya? Itu adalah sesuatu hal yang rohani dan kadang kita jadi salah berpikir bahwa doa itu hanya untuk orang-orang yang rohani. Hanya untuk orang-orang yang punya kualitas iman yang baik. Betul, doa itu adalah salah satu disiplin rohani. Kita bisa lihat tingkat pertumbuhan iman seseorang, tingkat kerohanian seseorang dari disiplin-disiplin rohani, salah satunya tentang doa. Tetapi pagi hari ini saya ingin kita semua mengerti. Karena kalau bicara tentang hidup dalam doa, maka saya yakin dan percaya tujuan kita mengkhotbahkan itu di sepanjang bulan ini tidak hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi menjadi satu kerinduan dari gembala, dari
tim pastoral, dari hamba-hamba Tuhan, bahkan menjadi kerinduan dari Tuhan untuk setiap kita memiliki kehidupan doa. Nah, bagaimana orang bisa memiliki kehidupan doa ketika pikirannya sudah dibentengi dengan doa itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sehingga doa itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ada yang bahkan kalau dia sudah mulai berdoa, orang bilang ini terlalu rohani karena berdoa terus. Sehingga doa itu seperti hanya milik orang-orang yang suci, orang-orang yang benar, orang-orang yang rohani. Tetapi dari Mazmur Daud, Mazmur pasal 51 ini kita melihat bahwa doa juga merupakan bagian dari orang-orang yang berdosa. Ini adalah jalan kembali, jalan pulang kepada Tuhan. Oh, saudara, jangan berpikir orang berdosa itu orang yang ada di luar gereja. Orang berdosa itu bisa ada di dalam gereja. Jangan saudara berpikir orang berdosa itu orang yang tidak melayani. Dalam ayatnya yang ke-7 kalau kita baca terus, Daud bilang, dalam kandungan dia sudah menyadari bahwa dia pun lahir karena dosa. Dikandung dalam dosa. Artinya dia sedang bicara tentang naturnya sebagai manusia, dia tidak luput dari dosa. Artinya setiap kita perlu doa sebagai jalan kita kembali kepada Tuhan. Jangan terlalu cepat juga kita menghakimi orang. Karena kita tidak tahu, Tuhan masih menyediakan jalan untuk dia kembali. Lewat apa? Lewat doa. Jadi saya berharap hal yang pertama yang kita pelajari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa jangan ragu untuk kita berdoa. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, saya berdoa nanti Tuhan tolak saya. Saya berdoa, saya tidak pantas karena saya masih banyak dosanya. Ayo ikut doa di gereja, saya belum bisa. Karena hidup saya masih belum benar. Atau ada yang berpikir hidup saya di masa lalu sudah terlalu kacau, terlalu hancur. Saya tidak bisa kembali lagi ke Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini saudara dengar dan ingat baik. Tuhan menyediakan jalan bagi saudara untuk kembali kepadanya. Ada yang mungkin rohaninya sedang mandek, ada di bawah. Saudara hanya mengingat tentang masa lalu. Oh, saya dulu begitu setia, saya dulu begitu antusias mengikut Tuhan, saya dulu begitu mencintai Tuhan. Tapi keadaan saya sekarang tidak seperti itu. Bagaimana saudara bisa mengalami itu lagi? Mari datang di dalam doa. Satu kali saudara, di sekolah Alkitab, waktu tingkat 2 kemudian ada satu teman saya bersaksi dalam satu ibadah di sekolah Alkitab. Dan dia nyanyikan satu pujian yang terinspirasi dari Mazmur pasal 51 ini. Begitu dia nyanyi pujian ini, saya baru pertama kali dengar lagu itu. Dan saya duduk di bangku dan air mata saya menetes. Karena saya seperti dibawa untuk membayangkan keadaan Daud saat itu. Jadi kurang lebih Daud ini yang begitu juga kita kagumi, kita tahu dia orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam pujian itu betul-betul menggambarkan ekspresi Daud. Ketika dia datang dalam doa, dia bilang, Tuhan, ini aku datang lagi. Aku menyampaikan kekuranganku, aku mengakui dosaku. Kemudian dia datang lagi dan dia bilang, Tuhan, ini aku lagi. Aku yang kemarin berdoa minta ampun, sekarang aku datang lagi. Adakah saudara yang berpikir saya ini kayaknya sudah gak bisa berubah nih. Berhenti berdoa sudah. Saya malu sama Tuhan. Tapi dari Daud kita belajar, dia terus kembali kepada Tuhan. Di ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima saya bacakan bagi saudara. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Daud itu jatuh sesering dia berdiri. Mungkin kita kelihatan rohani. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana lika-liku kehidupan kita.
Mungkin kita juga sedang alami up and down di dalam Tuhan. Tapi selalu ada jalan untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam doa dia tidak menolak kita. Ketika saudara datang mau berdoa, dia tidak membuang saudara. Dia tidak bilang, kamu ini kurang setia. Tidak saudara. Dia menerima kita kembali. Nanti hamba Tuhan Saudari Yemima akan menyanyikan pujian ini. Pujian yang memberkati saya secara pribadi setiap liriknya. Karena saya merenungkan hidup saya, kayaknya saya sama seperti Daud. Di bangku sekolah Alkitab sebagai seorang hamba Tuhan. Atau bisa dibilang calon hamba Tuhan. Saya merenungkan hidup saya seperti Daud. Datang, Tuhan ini aku lagi. Ini aku lagi. Tapi saya menyadari Tuhan selalu menerima dan memulihkan. Kita dengarkan pujian ini saudara. It's me again, renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Oh Holy Spirit, change my heart, renew the spirit within me. Oh my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Forgive me, Lord, it's me again. Renew my heart with your spirit, oh God. Forgive me, Lord, it's me again. Come and live within my heart forevermore. Oh Holy Spirit, change my heart, renew the spirit within me. Oh my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Oh Holy Spirit, change my heart, renew the spirit within me. Oh my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Oh my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me again. Oh my sweet Jesus, change my life again. Forgive me, Lord, it's me Boleh kasih again. tepuk tangan buat Saudari Yemima. Saudara mengerti makna di balik lagu ini ya. Ketika Nathan mungkin tegur Daud, saudara. Kamu melakukan dosa yang besar. Daud mengambil istri dari prajuritnya sendiri. Dia melakukan dua dosa besar saat itu. Satu pembunuhan, yang kedua adalah perzinahan. Dan dia ditegur oleh Nabi Nathan, saudara. Ya. Bayangkan kehidupan seorang yang tampaknya sempurna, punya posisi baik, secara rohani baik,
secara kedudukan dia raja, sepertinya sempurna. Tetapi ada dosa-dosa yang coba dia sembunyikan. Tapi di dalam doa dia akui semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat kondisi rohani kita. Seberapa dekat kita dengan Tuhan hari-hari ini. Kedekatan saudara dengan mimbar ini tidak begitu jauh. Tapi bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan? Tapi jangan biarkan diri kita karena kondisi rohani kita yang kita rasain, saya sedang jauh dari Tuhan. Karena sesuatu dan lain hal yang terjadi dalam hidup saya. Mungkin karena kekecewaan atau mungkin karena pelanggaran. Atau karena hal apapun itu dan membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan biarkan kita terus jauh dari Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Di dalam doa itu adalah jalan kembali kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7 berkata begini saudara. Baiklah orang fasik itu meninggalkan jalannya dan dia kembali kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan akan mengasihinya. Ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus juga berikan tentang dua orang yang datang berdoa. Ya, kita sering dengar kisah ini tentang seorang Farisi dan juga pemungut cukai datang berdoa. Yang menarik adalah pemungut cukai yang saat itu dianggap, dipandang sebagai orang berdosa. Tetapi di dalam Lukas pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, pemungut cukai itu berdoa saudara. Ya, posisinya dengan mimbar mungkin tidak sedekat orang Farisi itu. Tapi kemudian dia berdoa begini. Ya, saudara perhatikan ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, nih Yesus ya bilang, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Yesus tidak menceritakan bagaimana dia datang, orang itu datang. Dia mungkin datang dengan memang dia salah, karena dia adalah seorang pemungut cukai. Dia datang bukan sebagai seorang yang rohani, tetapi di dalam doa, pengakuannya itu, kesadaran dirinya itu, dia kembali dengan sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bicara tentang doa sebagai kehidupan kita, gaya hidup kita, kita harus mulai dari ini, kita kembali kepada Tuhan. Kalau saudara tidak tahu mau bagaimana, mulailah dengan berdoa. Sebab doa bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tapi doa adalah jalan pulang yang Tuhan bukakan bagi setiap kita. Ada doa di akhir dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Ada doa-doa pribadi. Ya. Biarlah itu semua menjadi jalan kita untuk betul-betul kembali merasakan hadirat Tuhan. Kembali mengalami Tuhan. Daud ini luar biasa saudara. Dalam Mazmur 27 dia bilang, satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan. Kita nyanyikan pujian itu kan. Dia punya banyak masalah, dia punya banyak pergumulan. Tapi dia bilang ada satu hal yang dia pinta. Dia mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Doa itu jalan untuk kembali kepada Tuhan. Kalau tidak semua jadi terasa hampa saudara. Bicara tentang kehidupan doa ini sesuatu yang bukan hanya sepele, kita berdoa, kita menutup mata, kita berkata-kata. Tetapi apakah betul-betul kita alami perjumpaan dengan Tuhan? Kita kembali kepada Tuhan. Saudara sekali lagi, saudara yang tahu posisi saudara dengan Tuhan saat ini sedekat apa? Mari datang kepada Tuhan. Yang kedua saudara, bicara tentang doa sebagai jalan. Doa adalah jalan alami pemulihan. Boleh bilang amin? Ya, ini beberapa minggu sudah kita dengar. Kita percaya ya, di dalam doa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menolong kita, dia sanggup mengadakan mujizat-mujizat yang besar. Dia sanggup melakukan hal-hal yang mustahil. Ya, maka ada doa, katakan doa mengubah segala sesuatu. Tapi mari kita merenung lebih dalam. Menurut saudara kalau saya bertanya, apakah mujizat terbesar yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita? Tentunya selain
kita diampuni dosa, kita diselamatkan, itu mujizat yang memang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tapi selain itu apa mujizat terbesar yang saudara alami? Saya dan istri pernah punya pengalaman berdoa saudara, sampai kering air mata ketika anak kami divonis sejak dalam kandungan usia 5 bulan bahwa dia kena kista ginjal. Berdoa terus waktu masih usia kandungan 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan terus. Sampai bulan yang terakhir masih ada itu kista ginjal, tidak hilang, menangis kita. Dan dokter bilang nanti begitu lahir harus dibawa ke Semarang, dioperasi. Bayangkan anak baru lahir ya saudara ya. Kita menangis. Ya. Dan begitu anak itu lahir saking senangnya udah nggak mikir itu. 1 minggu setelah itu baru chat dokternya. Karena kita kontrolnya di dokter praktek yang lain, lahirannya di rumah sakit. Dia cek lagi ke dokter praktek itu dan dia bilang, oh anak bapak bagaimana? Kencingnya bagaimana? Buang airnya bagaimana? Oh lancar dokter. Oh iya, itu berarti sudah tidak ada masalah lagi dengan ginjalnya. Saudara, saat itu seperti beban yang besar itu diangkat. Itu mujizat yang kami alami. Ya, mujizat yang kami alami. Anak kami namai Faith Elion Lazarus, iman kepada Allah yang maha tinggi. Ya, kami namakan itu sebelum dia divonis, saudara. Sehingga ketika anak kedua nggak ada unsur iman lagi di nama anak yang kedua. Saya bilang bahwa kami sebagai orang tua diuji juga imannya. Tapi saudara, kita punya pengalaman-pengalaman itu, entah sakit sembuh, entah usahanya mandek, kemudian Tuhan berkati. Itu mujizat yang mungkin bagi saudara mujizat yang besar. Tapi saya mau bilang saudara, untuk kita mengerti mujizat terbesar yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah memulihkan hati kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk memulihkan keadaan kita, situasi kita, perekonomian kita, kesehatan kita. Amin. Tapi bagaimana dengan memulihkan hati? Orang kalau hatinya udah pahit saudara, lama pulihnya. Ada banyak rumah tangga bercerai, ada banyak rumah tangga berakhir. Itu karena masalah hati. Ada banyak orang kecewa, ada banyak yang tinggalkan Tuhan. Itu masalah hati. Lama saudara. Bergumulnya belasan tahun, puluhan tahun mungkin. Untuk kita bisa mencintai Tuhan, bisa bergairah kepada Tuhan, itu masalah hati sulit. Daud mengerti itu. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-13 dia katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud mengakui bahwa pemulihan sejati itu bukan hasil usaha manusia, tapi itu adalah karya Tuhan dalam kehidupannya. Daud tidak meminta perubahan situasi. Yang dia minta perubahan hati. Tahirkan hatiku. Pernahkah saudara minta ini dalam doa saudara? Ataukah dalam doa kita hanya minta yang menurut kita menjadi kebutuhan kita? Karena gak semua orang sadar dia perlu berubah. Dia perlu meminta Tuhan untuk mengubahkan hatinya agar dia semakin mengasihi Tuhan. Agar dia semakin mencintai Tuhan. Kita terkadang hanya minta apa yang menurut kita perlu itu. Sehingga yang kita temukan ada banyak sekali alasan-alasan yang menjadi penghalang untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang membuat rohani kita semakin di bawah. Kenapa? Karena hati kita gak pernah kita minta untuk Tuhan baharui hati kita. Daud bilang, Tuhan baharui hatiku. Saudara, kita bicara tentang doa. Tapi doa tanpa hati yang diubah tidak pernah menjadi doa yang mengubah. Pelayanan tanpa hati yang diubah tidak akan pernah menjadi pelayanan yang berdampak. Kesetiaan tanpa hati yang setia kepada Tuhan tidak akan pernah memiliki manfaat apa-apa. Kalau kita ikut ibadah, kalau kita berdoa, kalau kita ikut kemah, kita lakukan apapun yang menurut kita lakukan untuk Tuhan. Tapi hati kita tidak menjadi tahir di hadapan Tuhan. Percaya saja saudara, itu ada waktunya, ada masanya.
Karena itu kita perlu minta Tuhan, hatiku ini baharuilah. Hatiku ini perbaharuilah, pulihkanlah. Itu mujizat terbesar, saudara. Biarlah doa menjadi jalan juga untuk kita mengkoreksi hati kita di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Tuhan Yesus ketika ajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, di bagian akhir dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Artinya di dalam doa kita juga menyadari bahwa kita adalah orang yang bersalah. Mungkin ada yang sedang mengalami masalah di mana dia rasa itu tanggung jawabnya orang lain. Itu karena perlakuannya orang lain. Sehingga doa hanya terfokus pada orang lain yang bersalah kepada dia. Tapi kita lupa kadang bahwa kita juga perlu itu kepada Tuhan. Baharui aku. Ya, ketika kita semakin berdoa kepada Tuhan, seharusnya kita semakin mengevaluasi diri kita dibanding kita mengevaluasi orang lain. Ya. Sehingga betul-betul kehidupan doa yang mau kita bangun adalah kehidupan doa yang berdampak, kehidupan doa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Daud katakan, Tuhan ini hatiku, perbaikilah, baharuilah Tuhan. Sekalipun kita percaya bahwa di dalam doa kita bisa melihat mujizat-mujizat yang besar. Tapi pagi hari ini biarlah kita mengerti bahwa di dalam doa Tuhan juga mau mengubah hati kita. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang berdoa untuk suaminya. Apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Perubahan hati. Mungkin ada suami yang berdoa untuk istrinya. Yang diharapkan adalah perubahan hati. Bukan hanya kelakuan itu di luar. Tapi hatilah penyebab utamanya. Kalau hati tidak berubah, yang di luar tidak berubah. Kalaupun berubah, itu hanya sesuatu yang palsu. Ya. Mungkin ada anak-anak yang berdoa untuk orang tuanya. Mintalah yang diubahkan apa? Hati. Dan yang bisa mengubahnya hanya Tuhan. Amsal pasalnya yang ke-21 ayatnya yang pertama, di sana katakan bahwa hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkan kemana? Tuhan mau. Ya, jadi Tuhan bisa mengubahkan siapapun, amin. Ya, jangan bilang, aduh ini kayaknya istri saya atau kayaknya suami saya ini memang sudah tidak bisa diubahkan lagi. Wah. Saya sudah doa, saya sudah puasa, ini kayaknya sudah tidak bisa diubahkan lagi. Mungkin fokus kita adalah yang berubah itu kelakuannya. Coba mari kita doakan hatinya, saudara. Biar Tuhan baharui hatinya. Tuhan sembuhkan, tahirkan hatinya. Karena kita lihat kelakuan di luar, kita lihat tindakan di luar, kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam hati. Sehingga seringkali kita menghakimi orang dari tindakan yang di luar. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Atau mungkin ada saudara yang datang pagi hari ini dan masalah dalam hati kita adalah luka, kekecewaan. Minta Tuhan pulihkan. Kalau tidak, dari hati yang terluka itu akan keluar pelayanan-pelayanan yang pahit, saudara. Di dalam pelayanan kita melukai, di dalam relasi kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain yang ada juga hanya melukai. Kenapa? Di dalam hati kita terluka. Minta Tuhan tahirkan. Daud mengerti ini sehingga dia bilang, Tuhan tahirkan hatiku. Aku akan membawa korban. Kalau saudara baca di bagian akhir, dia bilang dia bawa korban tapi dia tahu bahwa yang berkenan di hadapan Tuhan itu bukan korbannya. Yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hatinya. Ketika dia bawa tabut dari rumahnya Obed Edom ke Yerusalem, setiap 6 langkah dia harus sembelih 2 hewan. Lembu dan 1 anak lembu tambun. Setiap 6 langkah jarak dari rumahnya Obed Edom ke Yerusalem, saudara. Nggak tahu ribuan hewan yang mungkin sudah dia korbankan. Tetapi Daud mengerti bahwa bukan korban itu, tetapi hati yang paling penting. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan itu adalah perlu tentu untuk kita terus mengevaluasi hati kita. Karena itu yang menentukan kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Sehingga doa-doa kita betul-betul didengar oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Karena hati kita didapati Tuhan berkenan. Sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya, mungkin orang bisa salah menilai kita dengan penilaian dari luar, tapi biarlah Tuhan yang melihat hati, mendapati hati kita benar. Tapi kalau hati kita nggak benar, saudara, minta Tuhan, tahirkanlah Tuhan,
Sudah banyak ini, hati saya nggak benar, sehingga pelayanan saya jadi nggak benar, kehidupan saya jadi nggak benar. Saya tidak mau seperti itu, baharuilah hatiku. Minta seperti itu kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, doa adalah jalan untuk kita menundukkan hati kita kepada kehendak Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-14. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Wah, ini doa yang tidak umum. Ya. Ini doa yang tidak biasa. Ya, dia bilang bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Tapi ini bagian penting karena dia katakan begini, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Berapa banyak yang dari kita yang mungkin masih berpikir bahwa doa itu adalah tentang bagaimana Tuhan nanti menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan. Jadi kita seperti ngajuin proposal kita kepada Tuhan. Pernahkah saudara punya pengalaman doa saudara kemudian jawabannya berbeda dengan yang saudara terima? Mungkin ya paling sederhana begini saudara. Kita punya orang yang kita kasihi dan sakit keras. Apa yang menjadi doa kita? Kita minta untuk sembuhan kan? Tapi apakah semua orang yang kita kasihi itu, mungkin orang tua kita di lanjut usia atau anak kita, saya tidak tahu pengalaman kita pribadi masing-masing. Tapi kemudian jawaban dari Tuhan itu berbeda. Jawaban dari Tuhan harus berpulang, tidak sembuh. Nah, itu penting kenapa kita memahami poin yang ketiga ini. Bahwa di dalam doa, kita sedang menundukkan hati kita kepada kehendak Tuhan. Apakah salah kita meminta? Tidak, saudara. Tetapi biarlah kita memahami juga di dalam doa, bahwa kita harus menerima kehendak Tuhan. Ini kekuatan bagi orang percaya. Kalau saudara tidak mengerti ini, saudara akan kecewa. Saya sudah berdoa, gak ada yang salah dengan posisi saya berdoa, tidak ada yang salah dengan bahasa saya ketika berdoa, tidak ada yang salah dengan sikap saya berdoa, tapi kenapa jawabannya berbeda Tuhan? Karena Tuhan punya kehendak yang berbeda, yang mungkin tidak dapat kita selami saat ini. Nanti, seringkali kan begitu, nanti baru kita bisa pahami kehendak Tuhan. Saudara, tapi di dalam doa, kita tidak sedang meminta Tuhan tunduk pada kehendak kita. Justru dalam doa, kita sedang menyerahkan diri kita, membawa diri kita untuk kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Orang yang semakin sering dia berdoa dengan sungguh-sungguh, maka semakin sungguh-sungguh dia mau taat, mau tunduk pada kehendak Tuhan. Tapi kalau berdoanya kepada Tuhan hanya ngotot apa yang dia mau, saudara, mari kita tanyakan lagi hati kita. Bukan kita nggak minta berdoa, bukan kita nggak boleh meminta dalam berdoa, bukan. Tapi di dalam doa juga kita mengerti bahwa kehendak Tuhan lebih baik dari kehendak kita. Apa yang menjadi konsekuensi dari Daud ketika dia berbuat dosa ini? Anak yang dilahirkan oleh Batseba itu harus mati. Tapi ketika anak itu sakit, Daud berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia bahkan berpuasa, saudara. Tapi Daud menunjukkan sikap yang benar. Ketika disampaikan oleh para pegawainya anak itu meninggal, maka Daud kemudian dia bangun, dia yang tadinya tidak mau makan, sekarang dia mau makan. Kenapa? Karena dia bisa memahami, dia bisa menerima kehendak Tuhan. Saudaraku, apa yang sedang kita jalani hari-hari ini? Mungkin doa yang kita naikkan, jawaban dari Tuhan berbeda. Mari terima kehendak Tuhan. Kayaknya mudah kalau hanya untuk bilang doa, ini pasti dijawab. Saya percaya doa itu pasti dijawab. Tapi apa jawabannya itu nanti dulu. Ya. Sebab Paulus yang begitu setia mengikut Tuhan pun dia berkata, ya, dia sudah berkali-kali berseru kepada Tuhan untuk mengangkat duri dalam dagingnya. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya berbeda dengan apa yang dia minta. Bukan kita nggak boleh beriman saja saudara. Tapi di samping itu kita beriman bukan pada keadaan yang akan kita terima. Kita beriman kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Itu doa dengan iman yang paling benar. Ya, seperti doa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita sering dengar ini dan kita kagum. Tapi apakah kita praktekkan? Ketika mereka bilang Tuhan yang kami sembah, itu sanggup menolong kami.
Kami tidak ragu sekalipun. Tapi kalau Tuhan punya kehendak lain, tidak tolong kami tidak akan sembah patung itu. Apakah itu menjadi motivasi hati kita? Kita tunduk kepada Tuhan? Atau kita terbuai dengan segala doa itu pasti menghasilkan ini. Doa pasti jadi itu. Pada kenyataannya kan tidak, saudara. Tapi apakah Tuhan gagal? Tidak. Apakah rencana Tuhan gagal? Tidak. Kitanya yang tidak memahami kehendak Tuhan. Karena itu doa itu harus jadi jalan untuk kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Dengan kita menundukkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Doa bukan menjadi tempat kita membujuk Tuhan menuruti kehendak kita. Tetapi doa adalah tempat kita belajar menundukkan hati kita kepada kehendak Tuhan. Kehendak saudara atau kehendak Tuhan lebih baik? Kehendak Tuhan. Saudara siap terima kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara? Siap? Amin. Jalani saja. Hidup kita ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kontrol Tuhan. Kalau saudara perlu mujizat kesembuhan, saudara perlu mujizat pemulihan, doa dengan sungguh-sungguh, minta dengan sungguh-sungguh. Tetapi iman itu kita gantungkan, kita letakkan kepada Allah yang kita tahu penuh dengan kasih karunia. Allah yang setia, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan apapun. Baik itu sesuai dengan permintaan kita maupun tidak. Tapi yang jelas Dia punya jawaban yang terbaik bagi saudara. Amin. Tidak mudah untuk sampaikan ini saudara. Biasanya kalau sampaikan begini aminnya itu sedikit. Tapi puji Tuhan ada amin tadi ya. Karena kita punya ekspektasi begitu. Padahal realita hidup tidak selalu begitu. Kadang apa yang kita nyanyikan dalam pujian tidak kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dalam pujian kita mengakui kok bahwa hidup kita ini tidak lepas dari badai. Kita tahu kok bahwa Tuhan tidak menjanjikan kehidupan yang aman-aman saja, yang mulus-mulus saja, yang baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji tuh karena kamu jadi anak Tuhan, kemudian usahamu tuh gak pernah turun. Kamu pasti cuan terus tiap bulan, terus. Semakin hari kamu semakin kaya. Tuhan bisa memberkati kita, saudara, itu berkat Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya. Siapa yang gak mau sih ya? Kita mau diberkati. Tapi begitu ada di lembah kekelaman dalam usaha kita atau dalam rumah tangga kita, bukan berarti Tuhan gak ada di sana. Bukan berarti Tuhan gak bekerja. Dia ada di sana. Dia tahu pergumulan saudara. Minta, betul-betul minta dengan sungguh, berserah. Waktu saya dan istri saya nyanyi saudara, waktu kami pulang dari dokter itu, dan sampai di bulan terakhir, karena itu terakhir kali kontrol kan. Kami berangkat dengan iman, percaya bahwa ini sudah hilang. Hampir semua hamba Tuhan, kami sudah minta dukungan doa sampai ke Ibu Gembala. Sudah tumpang tangan di perut istri saya, berdoa. Tapi datang, saya tanya, yang pertama kali saya tanya ke dokter adalah itu. Bagaimana dokter, dilihat lagi masih ada? Masih. Pulang saudara, saya nyetir motor ke Kemantran. Nangis saya. Saya nggak tahu istri saya di belakang, pasti dia lebih sedih dari saya. Memikirkan itu. Pulang saya bilang, ayo masuk kamar kita nyanyi. Kami hanya berdua di kontrakan di Kemantran. Nyanyi saudara. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Terus saudara kami nyanyi itu terus. Sampai sudah tidak keluar suara lagi. Maksudnya sudah lirik lagu itu sudah tidak ada. Kita hanya menyembah saja dan kemudian berdoa. Tapi habis berdoa kami rasakan damai sejahtera. Saya bilang ke istri saya ingat persis habis doa itu saya bilang, anak ini dari Tuhan. Biarlah Tuhan lakukan apa yang Tuhan mau. Kadang mujizat itu terjadi saat kita berserah. Amin saudara. Ya. Saya bilang istri saya pokoknya sudah siap. Kalaupun memang harus operasi, saya akan pergi. Anak ini dari Tuhan, kita percaya pada kedaulatan Tuhan. Sedang rambut di kepala kita kalau jatuh, firman Tuhan bilang apa? Itu harus seizin Tuhan. Rambut saudara, berapa banyak rambut saudara yang rontok di kamar mandi? Saudara pernah hitung? Tidak pernah. Tapi itu harus seizin Tuhan, begitu sepele. Apalagi masalah-masalah yang besar, pergumulan-pergumulan hidup yang saudara ini terlalu berat, ini terlalu sukar.
Tuhan ada di sana dan dia tidak pernah gagal. Dia tahu apa yang saudara alami. Dia peduli akan hidup kita. Belajar percaya kepada Tuhan. Sehingga kita jadi orang yang kuat. Itu baru kita bisa rasakan doa yang berkualitas. Ketika kita mau tunduk pada kehendak Tuhan. Buat saya, ketika di dalam doa kita sudah bisa tunduk pada kehendak Tuhan. Itu doa pada level yang berbeda. Kalau doa kita masih di level kita minta Tuhan ikut apa yang kita mau. Itu masih susah, saudara. Tapi ketika doa kita sudah di level Tuhan, ini yang aku bawa. Semua aku serahkan kepadamu. Suamiku, anak-anakku, pekerjaanku, usahaku, semua aku bawa kepadamu. Pergumulanku, doaku, aku butuh mujizat tapi aku serahkan kepadamu. Aku serahkan Tuhan, aku serahkan Tuhan. Karena Engkau baik. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah pudar hanya karena permintaan aku tidak dijawab. Amin, saudara. Tuhan mengasihi kita semua. Mari bangun kehidupan doa kita dengan 3 hal ini. Jalan ini, saudara. Ada contoh yang menarik ya, saudara. Saya ingin kita melihat dari sudut pandang Injil. Ya, dalam Markus 14 ayat yang ke-36, ketika di Taman Getsemani, Yesus tahu apa yang akan dia hadapi toh. Begitu berat penderitaannya. Lukas bahkan jelaskan keringatnya seperti darah. Tapi dia berdoa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya kalau Tuhan mau, Tuhan bisa. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Dari sini kita mengerti, saudara, Tuhan meninggalkan teladan bagi kita. Bahwa yang paling penting itu bukan penderitaan kita diangkat. Yang paling penting itu bukan permasalahan kita, itu langsung selesai saat itu. Tentu kita tidak salah kita meminta itu. Tapi biarlah ini menjadi pedoman bagi kita, teladan bagi kita. Biarlah apa yang Tuhan kehendaki, itu yang terjadi. Bukankah secara sadar Tuhan sudah bilang kepada kita semua, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Mikul salib itu artinya penderitaan. Tapi banyak kita ingin jadi Kristen yang aman dari penderitaan. Akhirnya kita nggak pernah bertumbuh. Tapi biarlah lewat doa ya kita bisa alami ini ya, pertumbuhan iman. Saya tutup dengan ini, saudara. Melalui Injil kita melihat doa sebagai jalan. Jalan yang membimbing kita kembali kepada Allah. Kalau ada saudara yang merasa jauh hari ini, kembalilah di dalam doa. Ya, bukan hanya bicara tentang saudara adalah orang yang berdosa dengan dosa ini. Tapi mungkin kerohanian kita lagi gak bergairah. Kembalilah kepada Tuhan lewat doa dengan sungguh-sungguh. Ya, doa adalah jalan membuka ruang bagi Tuhan bekerja. Dia sanggup memulihkan, menolong kita. Dan doa adalah jalan untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendaknya. Puji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan bukan dengan kekuatanku. Ku dapat jalani hidupku. Memang tidak mudah, saudara. Dan kekuatan itu berasal dari Tuhan. Dia akan berikan kita kekuatan untuk mampu jalani hidup kita apapun itu. Kalau ada pergumulan yang kita belum lihat jawabannya, kita masih bisa setia. Karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Kalau kita sulit mengampuni tapi di dalam doa kita dapat rasakan damai sejahtera untuk mengampuni orang lain, itu kekuatan dari Tuhan. Kalau tadinya kita gak suka ibadah, tapi kemudian kita mencintai hadirat Tuhan, senang rasanya beribadah, senang rasanya berdoa, itu karena kekuatan yang daripada Tuhan. Makanya Daud sadar itu yang paling penting. Dia bilang jangan ambil rohmu dariku. Kalau Tuhan ambil rohnya dari Tuhan, dari Daud, maka dia sudah tidak mencari Tuhan lagi. Dia sudah tidak peka terhadap dosa yang dia lakukan. Dia bilang, Tuhan, jangan ambil rohmu. Mari doa kita pagi hari ini adalah doa yang rohani, saudara.